Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya Ewo ya di channel kesayangan kita. Oke, pada kali ini kita akan belajar bersama ya. Bagi teman-teman yang baru belajar Microsoft Word atau belum bisa Microsoft Word, boleh kesini ya, kita belajar bareng yuk. Ini jadi pengalaman saya selama saya bekerja di sekolah. Jadi kita itu apa-apa itu harus dengan ketikan atau nanti kita ketik di komputer, baik Word atau Excel ya. Jadi kita printer dan semuanya itu hampir semuanya seperti itu. Nah, jarang sekali kita melakukan tulisan tangan, oke teman-teman. Jadi kita harus bisa di zaman yang serba canggih ini ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, kita langsung ke Microsoft Word-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita sudah masuk ya ke Microsoft Word-nya. Jadi kita akan bareng-bareng belajar bersama mengenai shortcut ya, cara cepat kita merubah huruf-huruf di Microsoft Word ya teman-teman. Jadi kita tidak usah mencari sesuatunya itu di atas ya, di sini ya, atas sini. Jadi kita langsung dengan shortcut dengan tombol keyboard. Jadi kita akan bekerja dengan cepat ya teman-teman. Nah, kita urut saja ya teman. Ini yang sering saya pakai ya teman-teman. Di sini ada tulisan belajar bersama Mas Ewo Channel. Oke, kita rubah tulisan-tulisan ini menjadi yang sering saya lakukan ya. Kita coba blok ya. Kita untuk blok semua itu kita tekan Ctrl A ya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Ini Ctrl A ya teman-teman. Kemudian kita urutkan saja ya teman-teman. Setelah Ctrl A, kita coba Ctrl E ya teman-teman. Ini Ctrl E. Ini fungsinya untuk rata tengah ya teman-teman. Kita sambil checklist biar nggak kelewat ya. Oke, ini untuk rata tengah. Kemudian untuk Ctrl R ya teman-teman. Oke, ini untuk rata kiri atau kanan ya teman-teman, seperti ini ya. Oke, kembalikan lagi. Kemudian seperti ini kita akan buat hurufnya tebal. Berarti ini Ctrl B ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian untuk merubah huruf ya, huruf besar kecil, huruf. Jadi misalnya huruf B ya, bukan ukurannya tapi hurufnya besar kecil, kita itu pakai Shift F3 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini jadi kecil. Kita klik lagi jadi bisa depannya saja yang besar ya. Kita klik lagi F3, Shift F3 menjadi besar kembali. Oke teman-teman. Dapat di ini ya. Mudah ya teman-teman. Kita lanjut. Ada Ctrl J ya teman-teman. Ctrl J. Nah, kalau untuk Ctrl J ini posisinya rata ya teman-teman. Ini kalau ada tulisan lagi, ini posisinya pasti akan rata ya teman-teman. Misalnya asal ya. Ini Ctrl J. Ini posisinya ini nih. Ya teman-teman ya. Hapus lagi. Kita kembali lagi ke awal. Kemudian ada nih kontrol ini teman, kurung ya, kontrol kurung ini nih ya, kontrol kurung seperti lambang di gambar ya, yang kurungnya menghadap ke kanan. Nah, ini untuk memperkecil ukuran ya teman-teman. Nah ya, kemudian yang kurungnya itu menghadap ke kiri, ini untuk memperbesar ukuran. Oke teman-teman, paham ya? Oke, kemudian ada lagi ini Ctrl U ya teman-teman. Ctrl U ini untuk garis bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ada WA, kita abaikan sejenak ya. Kemudian Ctrl X ya teman-teman. Ini ada Ctrl X. Ini fungsinya untuk cut ya teman-teman. Jadi nanti ini fungsinya untuk pindah atau juga ini untuk menghapus juga bisa ya teman-teman. Untuk pindah juga bisa. Untuk pindahnya itu kita klik Ctrl P ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Jadi Ctrl P itu fungsinya untuk paste ya teman-teman. Untuk menempel apa yang akan kita pindah atau kita salin. Oke ya. Jadi beda ya, kita pindah atau salin ya teman-teman. Kalau salin itu Ctrl C ya teman-teman ya, Ctrl C. Oke. Kemudian kita Ctrl P misalnya di sini ya. Sini. Nah, ini salin ya teman-teman. Jadi yang
kata-kata atau tulisan yang sebelumnya itu masih ada ya teman-teman, masih ada di tempatnya. Berbeda dengan kita Ctrl X pindah ya teman-teman ya. Kalau Ctrl X kita menghilangkan, tapi memindahkan tulisan yang tadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada Ctrl Z ya teman-teman. Jadi misalnya gini, teman-teman misalnya nggak sengaja menghapus ya. Duh, masa kita harus tulis lagi? Kan capek lagi ya. Kalau yang ditulis sedikit sih nggak apa-apa. Kalau banyak kan nggak mungkin. Kita ketik Ctrl Z aja ya. Ctrl Z terus sampai apa yang kita mau itu muncul lagi. Oke, seperti itu ya. Kemudian Ctrl I ya teman-teman ya, Ctrl I ya. Ctrl I ini fungsinya untuk memiringkan tulisan. Oke. Miringkan tulisan. Kemudian kalau misalnya kita pengen apa ya? Mencari kata-kata ya. Kita tuh Ctrl F ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita cari misalnya ewo ya, kata-kata ewo misalnya. Nah, ini akan kelihatan di sini. Oke. Ya, jadi kalau tulisannya banyak kan kita bingung ya untuk mencari kata-kata apa yang mau kita copy misalnya. Jadi kita mencarinya dengan Ctrl F. Oke ya. Kemudian kita mau merubah apa ya? Merubah kata misalnya ya. Di sini kita tulis 2023 2023 misalnya, seperti itu ya. Kita akan ubah menjadi 2024 yang banyak ini misalnya. Kita kan nggak mungkin ya, misalnya ini ada 10 kita rubah satu persatu, makanya kita harus rubah dengan secara langsung dengan menggunakan Ctrl H ya teman-teman. Ini Ctrl H seperti ini. Nah, ini yang mau dirubahnya misalnya 2023 dirubah menjadi 2024 ya. Nah, ini langsung replace all ya teman-teman. Nanti yang semua kata-kata yang 2023 atau tulisan 2023 akan berubah menjadi 2024. Oke, seperti ini. Sorry. Oke, seperti itu. Ini kan 2, jadi yang kerubahnya itu 2 ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian ini sudah. Kemudian jika kita ini nulis banyak, kita jangan lupa save ya teman-teman. Kalau kita lupa nanti kalau kehapus atau kita close secara tidak sengaja atau kita tidak nggak di save ya, misalnya hilang semuanya, intinya hilang atau komputernya mati, akan hilang juga. Itu kan akan sia-sia kerjaan ya teman-teman. Jadi kita kontrol sering-sering aja deh save ya. Caranya mudah ya teman-teman. Jadi kita kalau save tuh Ctrl S aja. S kemudian save. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti akan tersimpan di folder yang telah kita buka ini ya. Kalau kita kemudian kalau kita pengen print ya, ini kan sudah tulis semuanya nih. Teman-teman mau print, tinggal Ctrl P aja ya teman-teman. Oke, di sini kita print di printer kita masing-masing ya, mau bentuknya PDF atau mau di printer langsung seperti ini ya, fisiknya ya, nanti tulisannya. Oke, jadi seperti itu caranya ya teman-teman. Dan ini yang sering saya pakai ketika saya itu menggunakan Microsoft Word ya, jadi teman-teman, jadi shortcut yang sering saya pakai. Oke, kalau ada teman-teman yang pengen menambahkan shortcut apa lagi yang bisa mempermudah untuk bekerja di Microsoft Word atau kita menulis di Microsoft Word, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi yang baru belajar, bagi yang pemula. Yuk kita bisa maju. Oke ya, sampai sekian videonya. Ewo undur diri, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.